pagi anak-anak. Assalamualaikum. Gimana nih hari ini? Apa masih pada semangat? Berharap kalian masih semangat ya. Dan jangan lupa kalian harus jaga kesehatan, karena di masa pandemi seperti ini kesehatan adalah yang nomor satu. Oke? Nah, Ibu akan membahas materi seni musik. Ada yang tahu apa itu seni? Seni adalah keindahan misalnya. Seni adalah keestetikan. Apa itu seni? Seni merupakan kegiatan yang terjadi melalui proses cipta rasa karsa. Ibu, apa sih cipta rasa karsa itu? Nah, cipta mengandung arti kreativitas, penemuan, dan inovasi yang sangat dipengaruhi oleh rasa dan timbul karena adanya karsa, karena dorongan atau kehendak naluri. Nah, jadi cipta rasa karsa ini saling berkesinambungan ya. Jadi misalnya nih, aku lagi bahagia nih hari ini, muncullah dorongan untuk menciptakan sebuah seni gitu. Seni itu banyak ya, jenis-jenis seni itu yang termasuk ke dalam seni itu banyak. Ada seni musik, ada seni rupa, ada apa lagi? Ada seni tari, ada seni teater gitu ya. Nah, Ibu di sini akan membahas tentang seni musik. Kalian tahu nggak kalau misalnya yang mengendarai pesawat itu disebut pilot. Nah, kalau orang yang mempunyai bakat seni itu disebut seniman. Jadi seniman ialah orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan seni gitu loh. Nah, jadi seni itu tidak hanya keindahan. Seni itu adalah proses mencurahkan ekspresi gitu. Proses seniman bukan prosesi kayak apa? Seniman mencurahkan, mengekspresikan apa yang dirasa oleh seniman gitu loh. Jadi seni itu berfungsi seperti itu. Nah, seni musik nih. Bu, apa sih seni musik? Seni musik sendiri merupakan cabang seni yang menggunakan media suara atau bunyi untuk menyajikan karya yang dihasilkan olehnya. Seni musik merupakan sebuah cabang seni yang menggunakan musik atau suara yang tersusun sedemikian rupa dan disusun dari irama, lagu, nada, dan memiliki keharmonisan gitu loh. Jadi seni musik itu ya yang pastinya menggunakan media suara atau bunyi gitu. Kalau nggak ada suara atau bunyi ya nggak mungkin menjadi musik gitu. Nah, jadi untuk menciptakan musik ini disusun sedemikian rupa gitu dari irama, lagu, dan nada. Jadi biar memiliki keharmonisan dan nggak sumbang gitu. Jadi nggak asal pukul aja, nggak asal nyanyi aja gitu buat menciptakan musik itu. Nah, lalu apa sih manfaat seni musik? Manfaat seni musik yang pertama adalah hasil belajar. Yang kedua adalah emosional. Yang ketiga adalah daya ingat. Yang keempat intelijensi. Yang kelima konsentrasi. Nah, musik juga dapat berfungsi sebagai media hiburan. Nah, kalau misalnya kita lagi galau nih, kita lagi gabut atau kita tuh lagi bosen, musik itu bisa menjadi pelarian gitu. Kita juga bisa mengekspresikan emosional kita lewat musik gitu loh ya. Jadi kalau misalnya ada yang lagi marah nih, jangan berantem jangan malah ngeluapinnya ke hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi bisa kita ngeluapin emosi itu ke dalam seni, ke dalam musik. Kita bisa berkarya gitu. Karena salah satu fungsi dari seni itu kita bisa mengekspresikan gitu loh. Mengekspresikan apa yang kita rasa agar orang yang melihat itu tahu apa yang kita rasakan gitu. Misalnya aku lagi galau, terus buat lagu galau, atau aku lagi bahagia, buat lagu bahagia. Nah, jadi orang yang dengerin lagu aku itu tahu kalau aku itu lagi bahagia gitu. Nah, musik juga manfaatnya ada di daya ingat. Misalnya nih kalian pasti gampang ingat kalau sama lagu. Beda kalau sama rumus-rumus matematika ya. Kalian pasti ingatnya
paling gampang ingat itu sama lagu gitu loh. Jadi ya cukup bagus sih gitu. Nah, musik dapat fungsi sebagai media hiburan itu tadi ya. Lalu musik juga memiliki fungsi untuk menuangkan perasaan yang dimiliki seseorang karena sulit diutarakan dan menjadi media penyemangat atau dapat juga dikatakan sebagai motivator bagi pendengarnya yang merasa kurang bersemangat. Nah, jadi manfaat dari musik itu sangat luar biasa teman-teman ya. Anak-anak, manfaat dari musik itu sangat luar biasa gitu. Ya, menuangkan perasaan yang dimiliki seseorang karena sulit diutarakan. Misalnya kita lagi sedih, kita lagi marah, kita lagi merasa berempati, bisa dituangkan lewat musik atau lewat seni lainnya. Nah, pengaruh musik terhadap otak, fungsi otak kiri dan fungsi otak kanan. Musik juga berpengaruh terhadap otak ya anak-anak. Jadi fungsi otak kiri itu bahasa, analisa berpikir, logika, angka, rasionalitas, objektivitas, realitas, dan detail. Nah, fungsi otak kiri itu ingatannya jangka pendek. Nah, kalau fungsi otak kanan itu seni atau musik, gambar atau warna, ada kreativitas, ada konseptual, berfantasi, imajinasi, intuisi, dan emosi gitu loh. Jadi kalau kita di sekolah, pasti kita itu di sekolah lebih ke otak kiri yang kita kembangkan, yang kita gali, yang kita kembangkan terus itu otak kiri, karena kebanyakan di sekolah itu kan ada matematika gitu ya, ilmu yang buat berpikir yang secara logis dan sistematis gitu, yang hitung-hitungan gitu loh kalau otak kanan itu. Nah kalau otak kiri nah kalau otak kanan itu kayak seni, kreativitas kita gitu anak-anak. Jadi kalau otak kanan itu lebih ke seni, lebih ke musik, lebih ke gambar, pokoknya kreativitas kita gitu loh. Nah, lebih ke rasa kemanusiaan kita, itu kita menggunakan otak kanan. Misalnya kita mau membuat sesuatu, kita mau membuat musik misalnya, atau membuat lukisan, kita menggunakan otak kanan karena kita berpikir, berkreativitas gitu, biar menciptakan seni gitu menggunakan otak kanan. Nah, otak kiri dan otak kanan ini dua-duanya bagus. Jadi kita itu harus bisa menyeimbangi otak kiri dan otak kanan gitu. Jadi jangan otak kiri terus diasah, otak kanan pun harus. Otak kanan bisa diasah melalui seni tadi ya, gitu. Nah, jadi setiap orang pasti punya hasil cipta karyanya sendiri. Kebayang nggak kalau misalnya kita itu nggak bisa berekspresi gitu, kayak nggak bisa berekspresi, aku lagi sedih nih, aku nggak bisa mengekspresikan rasa sedih aku, itu pasti tertekan banget ya teman-teman ya anak-anak. Jadi kita itu harus bisa mengekspresikan, bisa mengeluarkan apa yang kita rasakan gitu, jangan dipendam ya, karena ibu nggak mau kalian nantinya tertekan dan jadi stres ya. Kalau misalnya kalian lagi galau aja, terus kalau kalian lagi sedih aja, kalian bisa meluapkan segala rasa emosional kalian itu lewat seni gitu kan. Seni itu ada banyak, nggak hanya musik ya. Kalau misalnya ada yang nggak bisa musik kan banyak seni itu, ada seni rupa, ada seni musik, seni tari, dan ada seni teater gitu. Kalian bisa mengungkapkannya ke empat seni tersebut gitu, jangan melampiaskan ke hal-hal yang nggak baik gitu ya teman-teman ya anak-anak. Nah, ibu rasa cukup sekian materi pertemuan hari ini ya. Materi pertemuan selanjutnya yaitu musik etnik dan non etnik. Ibu harap kalian menyiapkan segalanya ya untuk materi yang akan ibu sampaikan nanti. Jadi ketika ibu bertanya kalian bisa menjawab gitu. Baik, terima kasih.
Gue tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum anak-anak. Nah, bertemu lagi dengan Ibu ya. Ibu di sini akan menjelaskan musik etnik dan non etnik. Ibu pertemuan kemarin Ibu sudah memberitahu bahwa pertemuan hari ini adalah musik etnik dan non etnik. Gimana nih, teman-teman? Ada yang udah, anak-anak ada yang udah mencari-cari materi non etnik dan non etnik itu apa? Ada yang udah mempelajari? Ibu harap hari ini kalian pada semangat ya, jangan pada lesu. Oke? Nah, musik etnik dan non etnik apa sih, Bu? Pertama, musik etnik. Musik etnik adalah musik daerah, musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun-temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan. Tiga hal yang saling mempengaruhi, diantaranya seniman, musik itu sendiri, dan masyarakat penikmatnya. Contoh musik etnik itu ada gendang, suling, rebab, kecapi, dan lain-lain gitu. Coba sebutkan musik daerah gitu yang ada di daerah kalian, misalnya apa? Karena di sini suku Sunda pasti ada kecapi ya. Nah, lalu ciri-ciri musik etnik, ciri-ciri musik daerah ini dipelajari secara lisan, sifatnya informal, lalu menggunakan bahasa daerah, menggunakan alat musik daerah, menjadi bagian dari budaya masyarakat. Kita harus senantiasa melestarikan budaya ya, jangan kita rusak gitu, karena ini tuh sifatnya turun-temurun, jadi jangan sampai berakhir di kita gitu ya. Musik tradisional ini kita harus bisa melestarikan, jangan terpengaruh oleh budaya luar. Boleh mengetahui budaya luar, tapi jangan sampai kita melupakan budaya kita sendiri. Oke? Nah, fungsi musik etnik sebagai sarana upacara adat atau ritual, sebagai pengiring tarian, sebagai hiburan, sebagai komunikasi, dan sebagai sarana pengungkapan diri. Ibu sudah memberitahu bahwa di pertemuan kemarin itu sarana sebagai pengungkapan diri gitu ya. Musik itu manfaatnya, kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu loh. Nah, sebagai sarana upacara adat atau ritual, beda dengan musik modern. Musik modern nggak ada di upacara adat atau ritual ya. Nah, selanjutnya musik non etnik, musik modern. Musik non etnik atau musik modern adalah jenis musik yang tidak dipengaruhi oleh kebudayaan atau tradisi daerah tertentu sehingga sering juga disebut sebagai musik modern. Jadi emang nggak turun temurun di kebudayaan kita gitu, nggak ada pengaruhnya sama budaya gitu. Nah, musik ini sendiri berbeda dengan musik tradisional sebab dibangun dengan berdasar pada komposisi yang jelas sehingga jauh lebih mudah untuk dipelajari. Contohnya musik modern itu ada gitar, ada drum, ada biola, ada apa lagi? Ada piano gitu. Nah, lalu ciri-ciri musik non etnik itu tidak lahir dari budaya atau masyarakat tertentu. Jadi musik non etnik itu gak lahir dari budaya atau masyarakat tertentu. Beda dengan alat musik tradisional gitu kan, ada misalnya alat musik tradisional itu ada lahir dari budaya Sunda, dari suku Sunda, dari suku Batak gitu ya, banyak dari daerah Jawa, dari daerah Sunda itu mempunyai khusus gitu, mempunyai alat musik tradisional yang khusus. Nah, lalu ciri-ciri musik etnik juga, musik tersebut menggunakan instrumen yang dikenal masyarakat secara luas dan umum gitu. Lalu menggunakan tempo musiknya lebih cepat, memakai bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, menggunakan alat musik modern gitu. Ciri-ciri musik non etnik jelas banget ya perbedaannya dari musik non etnik dan musik etnik ya. Musik tradisional dan musik modern itu jelas terlihat ciri-ciri dan perbedaannya, dilihat dari ciri-ciri juga udah beda gitu. Nah, perbedaan dan persamaannya.
Persamaannya yaitu dihasilkan dari sebuah ungkapan atau ekspresi manusia akan keindahan estetika. Ekspresi tersebut diungkapkan dalam bentuk suara dan bunyi alat musik. Lalu sama-sama memiliki fungsi sebagai sarana hiburan, aktualisasi diri, sarana ritual, dan pengiring tarian gitu ya. Persamaannya, lalu perbedaannya, musik tradisi menggunakan sistem nada yang jaraknya tidak sama, sehingga menghasilkan tangga nada pentatonis. Nah, nanti kita bahas tangga nada pentatonis di pertemuan keempat kalau nggak salah ya, anak-anak. Nah, musik modern itu umumnya menggunakan sistem nada yang disusun berdasarkan frekuensi yang tetap dan jarak nada yang sama, sehingga menghasilkan tangga nada diatonis dan kromatik. Nanti juga kita belajar itu ya. Nah, gitu persamaan dan perbedaannya dari musik etnis dan musik non-etnik itu ya. Nah, teman-teman, mana alat musik etnik dan non-etnik? Alat musik etnik itu adalah alat musik tradisional, ingat. Lalu alat musik non-etnik adalah alat musik yang modern. Nah, nomor 1 ini, gambar nomor 1 ada yang tahu apa ini? Ini adalah kecapi yang berasal dari daerah Jawa Barat. Lalu yang kedua ini adalah biola, yang ketiga adalah goong, lalu yang keempat adalah drum. Jadi yang mana alat musik etnik itu? Tentu nomor 1 dan 3. Lalu alat musik non-etnik adalah nomor 2 dan 4 ya. Nah, selanjutnya, pentingkah memahami lagu etnik dan non-etnik? Penting nggak? Menurut teman-teman penting nggak? Menurut anak-anak penting? Penting ya anak-anak, jadi sangat penting memahami kedua lagu ini agar bisa melestarikan, bisa mengajak, bisa mengembangkan, serta bisa menyebarluaskan musik karena anak termasuk kepada generasi penerus bangsa. Kalian itu generasi penerus bangsa ya anak-anak, jadi sangat penting untuk bisa melestarikan musik etnik maupun non-etnik ya. Kalian jangan merusak budaya kita, oke? Karena kalian itu generasi penerus bangsa. Ibu percaya kalian bisa membawa bangsa kita menjadi lebih baik, oke? Nah, selain itu, agar anak dapat membedakan mana musik tradisional dan mana musik modern, agar dapat menggunakan sesuai fungsinya gitu. Jadi kalian udah tahu, kalian udah memahami kan mana alat musik modern, mana musik tradisional. Kalian bisa membedakan. Misalnya di upacara adat kan nggak mungkin kalian kalian memainkan alat musik modern. Kan di upacara adat itu biasanya adanya tradisional gitu. Misalnya di upacara serentahun, tahu nggak? Nah, upacara adat itu nggak mungkin menggunakan alat musik modern ya. Di upacara adat Ngaben di Bali nggak mungkin ada alat musik modern. Yang dipakai adalah alat musik tradisional dan lagunya juga lagu tradisional gitu anak-anak. Jadi kalian harus bisa membedakan mana musik tradisional dan mana musik modern agar dapat menggunakan sesuai dengan fungsinya. Oke, anak-anak? Ibu rasa pertemuan hari ini dicukupkan sampai materi ini ya. Nah, pertemuan minggu depan, pertemuan ketiga kita akan membahas fungsi seni musik bagi kehidupan. Nah, coba penasaran nggak? Apa sih fungsinya bagi kehidupan kita? Nah, jangan lupa siapkan materi dari sebelumnya ya anak-anak ya. Ibu mau kalian bisa belajar mandiri juga. Jadi enggak ibu suapin terus, oke? Kalian harus bisa gali informasi sendiri ya. Nah, sekian materi dari ibu ya. Semoga kalian bisa memahami. Oke, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum anak-anak. Sekarang adalah pertemuan ketiga. Nah, jadi di pertemuan ketiga ini, Ibu sudah memberitahu bahwa selanjutnya yaitu materi tentang fungsi seni musik bagi kehidupan. Ada apa aja sih fungsinya seni musik ini bagi kehidupan kita? Fungsinya yang pertama adalah fungsi sebagai untuk upacara adat atau ritual.
fungsi untuk hiburan, fungsi untuk pergaulan, dan fungsi untuk pertunjukan. Nah, selanjutnya fungsi upacara adat untuk fungsi seni musik untuk upacara atau ritual. Nah, fungsi musik dalam hal ini adalah sebagai sarana upacara adat. Musik-musik ini dimainkan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kesan mendukung kegiatan upacara adat. Misalnya, suku Sunda. Suku Sunda menggunakan musik angklung pada waktu melaksanakan upacara Serentahun ketika panen padi. Nah, lalu contoh lagu dalam kegiatan upacara atau ritual ngaben di Bali yaitu lagu Dewa Ayu. Gitu loh. Jadi, dalam upacara atau dalam ritual itu kita menggunakan musik ya, menggunakan musik. Jadi ini tadi yang ibu jelaskan di pertemuan kemarin itu namanya musik etnis ya. Ya, nah jadi menggunakan musik etnis jika di upacara atau ritual. Misalnya tadi angklung di upacara Serentahun ketika panen padi. Nah, lalu yang kedua untuk hiburan, musik sebagai hiburan bertujuan mendatangkan kesenangan dan kepuasan batin pada orang-orang yang memainkan dan mendengarkannya gitu. Hal ini dapat dinilai dari melodi ataupun liriknya. Misalnya nih contohnya tuh lagu Balonku. Lagu Balonku itu kan happy gitu ya, kedengarannya kayak ada rasa seneng kita dengerinnya ya. Nah, itu untuk hiburan. Lalu untuk pergaulan, musik merupakan bahasa universal yang mampu menciptakan solidaritas kemanusiaan. Nah, hal ini akan dapat mendukung terciptanya suatu media komunikasi di antara sesama manusia. Contohnya, lagu di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang gitu ya. Lagu yang menciptakan perdamaian gitu. Musik merupakan bahasa universal yang mampu menciptakan perdamaian, solidaritas kemanusiaan gitu. Jadi contohnya lagu di sini senang, di sana senang gitu ya. Lalu pertunjukan, masyarakat atau pendengar akan merasa senang dan terhibur saat menyaksikan atau mendengarkan musik. Seni musik juga bisa berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak. Bahkan sekarang banyak sekolah-sekolah yang punya pelajaran musik. Contohnya sekarang kita mempunyai pelajaran seni musik ya. Jadi karena berfungsi dalam sarana pendidikan gitu. Ya, dengan musik kan manfaatnya banyak ya, kita bisa jadi daya ingat kita bagus. Terus kalau misalnya musik sambil nari itu motorik kita juga terlatih ya. Nah, contoh musik untuk pertunjukan itu ada orkestra, ada dangdut, ada keroncong dan lain-lain gitu ya. Nah, pertemuan ketiga ini cukup sekian. Ibu tutup pertemuan hari ini ya. Pertemuan keempat kita yaitu membahas tentang notasi, intervalum, dan tangga nada. Tangga nada dianotik dan pentatonik. Oke? Nah, Ibu harap kalian bisa mempersiapkan segalanya ya, mempersiapkan materi, mempersiapkan tubuh kalian, fisik kalian, dan batin kalian pokoknya ya untuk pelajaran selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya ya. Ibu harap kalian tetap sehat ya, jaga kesehatan, jangan lupa. Nah, Ibu tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu ya. Gimana, kalian masih semangat kan belajar tentang seni musik ini? Ayo kita lebih dalam lagi nih, kita belajar seni musik ini, kita belajar lebih dalam lagi, kita gali lagi apa itu, ada apa aja nih di seni musik. Nah, Ibu sudah bilang di pertemuan kemarin bahwa pertemuan hari ini, pertemuan keempat adalah menjelaskan tentang notasi, intervalum, dan tangga nada. Tangga nada itu ada dua, ada diatonik dan pentatonik. Oke? Nah, pertama kita akan membahas notasi. Notasi musik adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not. Tulisan musik biasa disebut partitur.
Notasi musik standar saat ini adalah notasi balok ya. Notasi musik yang standar saat ini adalah notasi balok. Nah, yang didasarkan pada para nada dengan lambang untuk tiap nada menunjukkan durasi dan ketinggian nada tersebut. Notasi adalah sistem penulisan lagu atau karya musik lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar. Gambar-gambar yang melambangkan bunyi tersebut dituliskan dalam not balok sesuai dengan tinggi rendah dan sifat bunyi yang dilambangkannya. Nah, di samping di sini ada contoh notasi balok. Nah, notasi not penuh nih. Simbolnya tuh kayak gini. Namanya itu not penuh ya, 4 ketukan. Nah, lalu simbol yang ini notnya setengah, yaitu 2 ketukan. Ingat-ingat ya. Lalu simbol yang ini notnya 1/4, 1 ketuk. Lalu not yang ini 1/8, setengah ketuk. Lalu ada simbol ini notnya 1/16. Oke, 1/4 ketuk. Lalu yang terakhir not ini simbolnya not 1/32, 1/8 ketuk gitu ya. Nah, lalu yang kedua intervalum. Apa sih intervalum? Intervalum adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lain yang diukur tinggi rendahnya gitu. Jadi tangga nada adalah sebuah bentuk dari susunan nada-nada yang terpusat pada satu nada dasar. Interval nada adalah jarak frekuensi antara nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Setiap interval nada memiliki jarak yang berbeda-beda dan setiap interval nada memiliki nama tersendiri. Setiap interval nada itu memiliki nama tersendiri nih. Contohnya, contoh intervalum ada prim. Prim yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang sama, misalnya dari nada do ke do gitu. Itu namanya prim ya, teman-teman, anak-anak. Nah, lalu yang kedua ada second. Second yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Misalnya nada do ke re. Nah, lalu yang ketiga ada thirds, yaitu interval nada dari nada satu ke nada ketiga. Misalnya nada do ke mi. Do, re, mi gitu. Kalau dari nada do ke do itu prim, kalau dari nada do ke re itu second, kalau dari nada do ke mi itu third gitu aja selanjutnya ke bawah ya. Lalu misalnya dari nada kalau quart itu yaitu interval dari nada ke-1 ke nada ke-4 di atasnya, misalnya nada do ke fa, ke re ke sol, mi ke la, dan sebagainya gitu. Ya pokoknya loncat-loncat gitu ya. Nah, queen adalah interval 5 nada, sek adalah interval 6 nada, dan septim adalah interval 7 nada. Yang terakhir ada oktav adalah interval 8 nada dalam musik diatonis. Dalam musik diatonis, oktav mengidentifikasikan pengulangan nada yang sama hanya dalam tingkatan yang semakin tinggi. Misalnya dari do rendah ke do tinggi gitu, dari do rendah ke do tinggi gitu, sol bawah ke sol tinggi gitu, dan sebagainya gitu lah. Bisa ke re rendah ke re tinggi gitu ya. Lalu selanjutnya ada tangga nada. Tangga nada adalah susunan yang berjenjang dan berasal dari nada-nada pokok dari sebuah sistem nada, mulai dari nada dasar sampai dengan nada oktav, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Tangga nada terbagi menjadi 2, yaitu ada mayor. Tangga nada mayor memiliki interval seperti 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Tangga nada minor memiliki interval nada sebagai berikut, yaitu interval nada seperti 1, ini yang minor ya, 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Jadi beda ya mayor sama minor, ini harus diingat ya anak-anak. Jika dimainkan akan terasa lah perbedaannya gitu yang di sini. Kalau emang kalau misalnya dijelaskan aja emang agak
nggak ngerti gitu. Kalau misalnya dimainkan pasti akan terasa perbedaannya gitu anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh tangga nada. Ini contoh tangga nada apa? Ayo, mayor apa minor? Ini mayor ya. Nah, selanjutnya tangga nada pentatonis. Kan tadi tangga nada dua ya, ada pentatonis dan diatonis gitu. Nah, tangga nada pentatonis atau pentatonik adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok dengan jarak yang berbeda-beda. Tangga nada ini disusun berdasarkan jarak antar nada gitu ya. Di contohnya ada di gambar di pinggir ini ya anak-anak, bisa dilihat dan dipahami ya. Nah, ininya peluk selendro gitu. Nah, langsung tanda nada diantotis. Tangga nada diantotis merupakan tangga nada yang memiliki 7 nada yang berbeda di dalam satu oktav. 7 nada tersebut nantinya akan diakhiri dengan satu nada yang berulang. Kemudian jarak antar not maupun nada diantonis adalah 1,5 ya. Nah, ini ada keterangannya nih, tangga nada diantonis mayor. Nih, yang pertama ini mayor, yang kedua itu minor. Bisa terlihat ya. Oke. Ibu rasa cukup sekian pertemuan hari ini ya. Nah, ini adalah materi pertemuan kelima, pertemuan terakhir ya anak-anak ya. Ibu harap kalian tetap semangat dan jaga kesehatan, oke? Ibu akhiri pertemuan keempat hari ini. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan ibu ya. Di pertemuan kelima ini dari materi seni musik. Oke. Ibu harap anak-anak tidak bosan bertemu ibu terus. Ibu harap anak-anak juga masih pada semangat karena materi seni musik kali ini adalah tanda tempo, dinamika, dan birama ya. Pertemuan ini adalah pertemuan kelima, yaitu pertemuan terakhir. Oke, anak-anak. Nah, ibu di atas ini berpindah posisi. Nah ya, begitu. Kita langsung saja ke materi tanda tempo. Tanda tempo merupakan tanda yang kerap digunakan untuk menunjukkan kecepatan dalam sebuah lagu. Ingat, tanda tempo merupakan tanda yang kerap digunakan untuk menunjukkan kecepatan dalam sebuah lagu. Biasanya tanda tempo banyak dipakai oleh komposer maupun pencipta lagu. Nah, ada beberapa macam tanda tempo yang digunakan dalam musik, yakni ada tempo lambat atau slow tempos, lalu tempo sedang, moderate tempos, dan tempo cepat, fast tempos. Nah, di sini ada jenis-jenis tempo lagu. Nah, ada istilahnya tuh, largo. Keterangannya lambat sekali, lento, lebih lambat. Lalu ada gio, lambat ya. Lalu ada andante, sedang. Lalu ada moderato, sedang, agak cepat. Lalu ada allegro, cepat. Ada vivace, lebih cepat. Ada presto, cepat sekali. Oke. Nah, selanjutnya dinamika. Nah, dinamika musik merupakan tanda kepada memainkan volume nada secara nyaring atau lembut. Dinamika pada umumnya digunakan oleh komposer kepada menunjukkan bagaimana perasaan yang terkandung di dalam sebuah komposisi, apakah itu riang, apakah itu sedih, atau datar, atau sifatnya menyerang. Gitu ya dinamika itu. Nah, jadi dinamika itu berfungsi untuk menunjukkan emosi atau perasaan yang ada dalam sebuah komposisi seperti riang, sedih, atau datar ya, gitu. Nah, contoh dan jenis dinamika. Nah, ini contoh dinamikanya. Ini jenis-jenisnya. Ada MP, itu mezzo
piano, mezzo piano agak lembut, terus ada P piano itu lembut, terus ada PP pianismo itu lebih lembut, ya gitulah ya. Ada MF mezzo forte itu agak keras. Lalu di sini nih, nah ini ada single hairpin atau double hairpin menggambarkan menggambarkan dinamika nada. Nah kalau forzanto ini kalau misalnya ada tanda ini ya di sini itu artinya apa? Tiba-tiba keras gitu. Lalu ada makin keras, ada tiba-tiba keras gitulah. Ini pokoknya kunci ini kalian harus tahu ya biar tidak pusing gitu pas melihat tanda dinamika musik yang seperti ini. Nah ini contohnya. Ini P ini nih, ini artinya lembut. Dari sini lembut, terus ke sini lebih lembut lagi, terus ke sini sangat lembut lagi. Nah terus ke sini agak lembut gitu. Ini juga sama. Ini keras pertamanya, terus lebih keras, terus sangat keras. Nah terus agak keras gitu ya. Nah selanjutnya ada birama. Birama ya, bukan kurama. Birama merupakan pembagian ketukan yang sudah dikelompokkan dalam waktu. Birama juga dapat diartikan sebagai pembagian kalimat dalam musik ke dalam ukuran yang sama. Tiap birama dalam musik mempunyai tekanan suara yang teratur yang disebut arsis dan aksen. Arsis adalah birama yang ringan, ingat. Aksen adalah birama yang kuat. Oke? Nah, selanjutnya birama 4/4. Artinya dalam tiap-tiap garis yang dimainkan satu birama ada 4 ketukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4. Ya, dalam setiap ruas birama terdapat 4 ketukan. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, lalu biasanya style musik birama 4/4 ini pop, 8 beat, 16 beat, dan lain-lain. Karakter lagunya ini dari birama 4/4 ini slow, tempo sedang, melankolis, lembut gitu ya. Nah, lalu lagu anaknya itu yang biramanya 4/4 ini ada Kebunku, Pelangi, Bintang Kejora, Bintang Kecil, Kasih Ibu, Burung Kutilang ya, banyak ya dan lain-lain. Nah lagu umumnya itu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung. Biramanya 4/4 gitu ya. Pola ketukannya ini ada contoh pola ketukannya nih 1, 2, 3, 4 gitu. Nah keterangannya tak ini tepuk tangan misalnya, K itu hentak kaki misalnya, jadi gitulah pokoknya ya. Susah emang kalau daring seperti ini anak-anak. Nah selanjutnya birama 3/4. Tanda birama 3/4 atau sering juga disebut dengan tempo waltz. Tanda tersebut berarti setiap birama memiliki 3 hitungan. Dalam setiap hitungan bernilai 1/4 atau 3 not 1/4 dalam setiap birama. Nah, style musiknya waltz, march atau swing. Itu karakter lagunya itu tegas, heroik, dan kepahlawanan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dengerin lagu itu kita emang suka terbawa rasanya gitu, kayak wah ini lagunya kepahlawanan nih, heroik nih, tegas nih gitu. Lagu anaknya bisa naik-naik ke puncak gunung, terus tamanku, terus burung kakak tua gitulah ya, tapi bundar. Nah, terus lagu umumnya ada Ibu Guru Kami dan lain-lain. Nah, ini contoh pola ketukannya. Nah, ini contoh pola not baloknya. Gitu ya, teman-teman. Ngerti anak-anak? Nah, Ibu akan lanjutkan dari apa? Birama 6/8. Ya. Birama 6/8. Tanda birama 6/8 berarti setiap biramanya ada 6 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/8 atau ada 6 not 1/8 yang menjadi patokan tempo. Dalam artian mudahnya tiap birama berdiri dari 6 ketukan gitu. Ya, jadi style musiknya itu rock, slow tapi rock gitu. Terus 6/8 beat, 6/8 match. Gitulah. Nah, terus karakter lagunya itu ada slow, lembut,
atau ada sangat lambat gitu. Nah, lagu anaknya itu kayak desaku, bungaku, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini pola ketukannya 6/8. Nah, pola ketukan 6/8 ya. Nah, ini contoh not baloknya. Selanjutnya yang terakhir ada birama 2/4. Tanda birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/4 atau ada 2 not 1/4 dalam setiap birama gitu ya. Sama aja artinya sama yang lain itu. Nah, dalam artian mudahnya itu tiap birama terdiri dari 2 ketukan. Kalau yang tadi 6 ketukan, kalau yang tadi lagi 4 ketukan ya. Kalau yang ini ada 2 ketukan, soalnya 2/4 gitu ya. Nah, jadi style musiknya itu kayak polka, paso double gitu ya. Terus karakternya itu gembira gitu, lagu-lagu yang gembira, lagu yang ceria, lagu-lagu yang heroik juga. Nah, lagu anaknya itu kayak cicak-cicak di dinding, terus potong bebek angsa, terus naik delman, terus bermain tepuk tangan, menanam jagung, terus bunda piaraku gitu ya. Contoh-contoh lagu dengan birama 2/4 gitu. Nah, ini pola ketukan 2/4-nya ya. Nih kan, 2 kan tiap biramanya berdiri dari 2 ketukan. Nih, 1 2 1 2 gitu ya. Nah, ini contoh not baloknya. Oke. Nah, baik anak-anak, Ibu rasa sekian materi yang Ibu sampaikan ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahaminya dengan lebih paham lagi. Kalian juga tidak harus kalian juga bisa menyerap informasi dari yang lain, misalnya dari Google, nggak harus dari Ibu terus ya. Kalian bisa belajar mandiri, oke? Nah, sampai bertemu lagi ya anak-anak. Materi seni musik Ibu akhiri di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa 5M. Oke. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.